Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu sifat orang-orang kafir yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ialah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walang tardu ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah senang terhadap kalian umat Islam, sehingga kita sebagai seorang muslim itu mengikuti milah mereka, mengikuti jejak langkah mereka, mengikuti cara hidup mereka, mengikuti agama mereka. Oleh karena itu teman-teman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi sunatullah bahwa dalam kehidupan kita beragama pasti akan ada saja di antara kalangan orang-orang kafir, ya sebagian itu akan berupaya untuk senantiasa mengusik ya kehidupan beragama dengan cara memfitnah Islam, mendiskreditkan Islam, menjelek-jelekan Islam, ya berbohong atas nama Islam, dan segala macam cara mereka lakukan untuk bagaimana umat Islam ini tertipu, terkelabuhi oleh cara-cara licik mereka, untuk kita mau mengikuti milah mereka sebagaimana yang Allah peringatkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120 tersebut. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam video ini juga kita akan membuktikan bahwa ada salah satu prinsip dalam agama mereka, yaitu tulus seperti merpati, licik seperti ular. Ini adalah salah satu prinsip bagaimana upaya mereka untuk memfitnah, mendiskreditkan, dan upaya untuk menarik kaum muslimin agar jauh dari agama Islam itu dengan berbagai macam cara, dengan segala macam cara, baik itu cara buruk, cara licik, cara berbohong, cara menipu, itu akan mereka lakukan karena prinsip mereka adalah tulus seperti merpati, licik seperti ular. Nah teman-teman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video yang dilakukan oleh 3 orang kafir yang mereka itu sok belagu untuk berbicara tentang kecintaan mereka terhadap Indonesia. Mereka bilang mereka cinta persatuan, mereka bilang mereka cinta perdamaian, tapi di satu sisi mereka justru sedang melakukan penghinaan, pelecehan, dan juga apa yang bisa disebut sebagai upaya memecah belah dan juga merusak kerukunan umat beragama. Jadi di situ ada YouTuber tanpa ragi, Papel 88, dan juga satu orang murtadi yang bernama Muhammad Kacek. Nah, salah satu statement Muhammad Kacek yang menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang menghalalkan segala cara dengan cara berbohong, menipu, dan memfitnah, itu adalah apa yang dikatakan Muhammad Kacek ketika ia menukil, konon katanya itu dari dalam surat Al-Quran, ya ada ayat yang berbunyi hubbul waton minal iman. Oke, sebelumnya mari kita saksikan video cuplikannya berikut ini. Makanya damailah Indonesia, Kristen, Islam damai. Kenapa sih? Nyembah masing-masing, mau sembah batu silakan, mau sembah Yesus silakan, kan begitu. Yang penting Indonesia damai. Ini tujuan saya. Gak usah kepo, ngapain nguntungkan orang negara orang. Coba damai demi masa depan anak cucu kita. Oleh karena di Al-Quran ada begini, hubbul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air sebagian daripada iman. Ya orang yang mencintai Arab nggak iman itu. Oleh karena di Al-Quran ada begini, hubbul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air sebagian daripada iman. Baik teman-teman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu dia tadi ya Muhammad Kacek itu mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi hubbul waton minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Ya, ini adalah jelas sebuah kebohongan besar, sebuah penipuan, sebuah upaya yang sangat menunjukkan ketidakmengertian Muhammad Kacek terhadap ajaran Islam itu sendiri. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya hubbul waton minal iman itu tidak akan pernah kita temukan di dalam Al-Quran, karena memang tidak ada ayat tersebut. Muhammad Kacek pun tidak bisa membuktikan ya hubbul waton minal iman itu di dalam Quran surat apa, ayat berapa,
karena memang tidak ada. Lalu dari mana ungkapan hubulatan minal iman ini? Sebagian umat Islam itu mengira bahwa hubulatan minal iman ini adalah salah satu hadis, ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para ulama hadis mengatakan bahwa sesungguhnya hubulatan minal iman ini adalah tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, status hadisnya itu adalah hadis maudhu, hadis palsu. Jadi tidak bisa disandarkan kepada perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hubulatan minal iman ini adalah bukan hadis Nabi, apalagi dia juga bukan Al-Quran, bukan firman Allah. Lalu ya ungkapan siapa? Ya, jadi sebagian para ulama itu ada juga yang menukil bahwa ini adalah salah satu perkataan dari seorang ulama bernama Syekh Muhammad Ali, ya. Jadi memang ini hanyalah ungkapan para ulama gitu. Jadi bukan hadis Rasulullah SAW dan juga bukan Al-Quran. Nah, ketika Muhammad Kacari mengatakan hubulatan minal iman adalah ayat Al-Quran, maka dia telah jelas melakukan kebohongan, melakukan penipuan, melakukan kedustaan. Dan sayangnya ya, dua YouTuber Kristen tersebut ya, tanpa ragi dan papel 88 itu manggut-manggut saja, mengiyakan saja, bukti bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang tidak paham terhadap ajaran Islam, ataupun mereka berupaya untuk sok-sok mengorek-ngorek dan menjelek-jelekan ajaran Islam. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi meskipun ya hubulatan minal iman ini tidak ada di dalam Al-Qur'an, namun memang secara makna dia adalah bagus ya, bahwa mengatakan mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Dengan kata lain, memang sebenarnya dalam Islam sendiri itu mencintai tanah air, mencintai kebangsaan, mencintai ya tanah kelahiran kita itu adalah sesuatu yang amat baik ya. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan kepada kita untuk mencintai negeri kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan atau memberi petunjuk kepada kita sebagai seorang muslim untuk mencintai tanah air itu dengan apa? Kalaulah sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi ya. Inilah salah satu prinsip ajaran Islam untuk bagaimana kita melakukan ya kecintaan tanah air itu berdasarkan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan iman dan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan apa? Dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan syariat-syariatnya, petunjuk bagi manusia itu untuk apa? Untuk diamalkan, baik dalam tataran kita kehidupan sebagai pribadi, keluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Karena tujuan dari syariat Islam itu adalah kemaslahatan ya. Ada diantaranya tujuan syariat Islam itu adalah untuk menjaga nyawa, misalnya hibzun nas. Bagaimana syariat Islam itu mengatur tentang hukuman kisos, misalnya hukuman mati terhadap para pembunuh. Ini maksudnya apa? Agar seorang itu tidak mudah atau tidak sembarangan menumpahkan atau membunuh orang lain. Jadi dengan disyariatkannya kisos tersebut itu ada kehidupan, yaitu apa? Orang tidak akan mudah, tidak akan sembarangan lagi dengan yang namanya pembunuhan. Apalagi di kehidupan saat ini ya, cuma orang punya hutang 100.000 saja misalnya, itu sampai membunuh gitu. Atau punya perkara yang hanya sepele, itu membunuh. Nah, karena tidak ada tegasan hukum terkait masalah pembunuhan ini, sehingga banyak orang menyepelekan kejahatan yang namanya membunuh atau menumpahkan darah orang lain. Nah, maka dari itu Islam tuh mengatur ya hukum kisos, misalnya syariat Islam itu, agar bagaimana ya nyawa manusia itu terlindungi ya, tidak ada orang sembarangan membunuh atau menumpahkan darah seseorang itu hanya karena masalah-masalah sepele atau sesuatu yang tidak hak gitu ya. Jadi kalau misalnya orang dibunuh cuma hukuman 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat meringankan, menyepelekan ya. Bahkan tidak sedikit di antara para pembunuh itu ya, mereka dengan membayar uang sekian juta akhirnya bisa bebas. Akhirnya dia mengulangi lagi pembunuhan tersebut, lalu dia sogok lagi, dia bayar lagi, dia bebas lagi, terus dia membunuh lagi, dia bayar lagi, dia bebas lagi. Begitu seterusnya, sehingga nyawa manusia itu terlalu murah ya, tidak ada harganya. Maka disinilah syariat Islam itu mengatur agar
orang yang melakukan pembunuhan itu tanpa hak ya, tanpa hak yang dibenarkan, itu dia dihukum mati kembali. Agar apa? Menjadi efek jera dan juga menjadi peringatan bagi manusia lainnya. Juga misalnya dalam Islam itu ada aturan atau salah satu prinsip syariat Islam itu adalah hifzul mal misalnya, yaitu menjaga harta. Bagaimana dalam Islam itu diatur tentang hukuman bagi orang yang mencuri, itu dalam kadar tertentu itu diberikan hukuman hudud berupa potong tangan misalnya. Ini akan menjadi efek jera ya. Jadi para koruptor ya, para pencuri, para maling yang mereka mencuri atau merampas uang rakyat, uang negara sampai bermiliar-miliar ya, bertriliun-triliun, itu kenapa kok negara kita ini sangat tumbuh subur gitu praktek korupsi? Karena memang ada ketidakadaan hukum yang tegas terhadap para koruptor ini, sehingga mereka ya, para koruptor, para pencuri, para maling, para perampok itu dengan leluasa ya menjarah atau mengambil hak orang lain tanpa hak ya, itu menjadi sangat biasa karena memang tidak adanya hukum yang tegas ya. Jadi mereka menyepelekan perkara tersebut. Oleh karena itu teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu ya dia mencuri dalam kadar tertentu yang ditentukan oleh syariat Islam itu dipotong tangan, maka dia tidak akan lagi mencuri gitu. Ya kalau dia masih mencuri lagi, misalnya dia mencuri misalnya 100 miliar, dipotong tangan kanan. Lalu belum kapok juga dia mencuri lagi, dipotong tangan kiri. Lalu dia mau mencuri pakai apa gitu? Ini dengan tujuan agar apa tadi, hifzul mal itu ya, menjaga harta manusia. Ya, jadi harta manusia itu sangat dilindungi dalam Islam, sehingga hak-hak seseorang itu sangat dihargai, yaitu dengan adanya hukum potong tangan tersebut. Jadi bukan sadis teman-teman, jadi itu adalah untuk bagaimana menjaga martabat manusia itu sendiri ya. Kita bayangkan coba ya, ratusan miliar, triliunan miliar uang negara dirampas, dirampok oleh para koruptor, lalu kehidupan masyarakat menjadi susah, melarat, bahkan ada sampai mati kelaparan. Ini siapa yang tanggung jawab ya? Sedangkan para koruptor itu paling dihukum cuma 5 tahun, 10 tahun, atau tidak ada yang sampai 3 tahun misalnya. Mereka sogok, mereka bayar ya, akhirnya mereka keluar, mereka melakukan korupsi lagi, dan begitu seterusnya. Ini adalah salah satu bentuk ya bahwa syariat Islam itu sangat indah untuk menjaga tatanan kehidupan yang beradab. Juga misalnya dalam Islam itu ada tujuan dari syariat Islam itu ada hifzul akal ya, menjaga akal. Oleh karena itu dalam Islam itu ya, segala yang memabukkan itu diharamkan. Pil ekstasi, narkoba, ya sabu-sabu, minuman keras itu diharamkan dengan tujuan apa? Menjaga akal ya. Jadi akal manusia ini sangat dihargai dalam Islam ya. Tidak, orang itu tidak diperkenankan dalam Islam itu, dengan kata lain diharamkan dalam Islam orang itu merusak akalnya ya. Orang mabuk, orang nyabu, orang narkotika itu kan kebanyakan dari mereka itu kan hilang kesadarannya, dan orang yang hilang kesadarannya itu adalah nanti bisa bertindak semena-mena ya, di luar akal dan di luar dari kesadarannya. Dan salah satu sifat kemuliaan manusia itu kan yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah dengan akalnya ya. Jadi kalau akalnya hilang, maka manusia itu tidak akan ada bedanya lagi dengan binatang dan hewan. Jadi untuk menjaga martabat manusia dengan akalnya itu, maka Islam mengharamkan yang namanya khamar, mabuk-mabukan, narkotika. Jadi teman-teman harus dihargai ya akal itu, dan syariat Islam itu sangat menjaga martabat manusia agar mereka menjaga akalnya. Juga misalnya dengan ilmu ya, salah satu penjagaan akal itu dalam Islam itu adalah dengan ilmu. Maka dalam Islam itu kan ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Jadi menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Bahkan dalam hadis lain disebutkan ya, menuntut ilmu adalah kewajiban dari minallahi ilalahdi. Jadi dari buayan hingga ke liang lahat ya. Jadi dengan kata lain, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat, itu dari semenjak ia lahir hingga ia mati ya. Kita tuh terus belajar dalam kehidupan ini, baik ketika kita baru lahir, kita belajar bagaimana cara meminta makan misalnya ke orang tua, meskipun secara insting ya Allah karuniakan kepada kita. Lalu kita belajar berjalan, kita belajar membaca, kita belajar ilmu, kita belajar yang lain-lainnya, hingga kita mati kita tetap belajar dalam upaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari tujuan syariat Islam, yaitu hifzul akal, menjaga akal dengan menuntut ilmu. Oleh karena teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, jadi umat Islam itu nggak boleh dia tuh nggak mau belajar, malas gitu ya. Sehingga
kebodohan itu akan menyebabkan dia itu tersesat. Kebodohan itu juga akan menyebabkan dia mudah ditipu orang-orang lain, mudah dibohongi orang-orang lain. Maka sebagaimana kita lihat ya di video tadi, bahwa dua YouTuber Kristen yang mereka itu tidak berilmu, yaitu Tanpa Ragi dan juga Pape 88, karena kebodohan mereka terhadap ajaran Islam, sehingga mereka dibodohi oleh Muhammad KC pun mereka manggut-manggut. Muhammad KC mengatakan di Al-Quran itu ada ayat hubul waton minal iman. Karena kebodohan dan ketidaktahuan Pape 88 dan Tanpa Ragi, mereka manggut-manggut dan mengiyakan gitu. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa mereka itu tidak menuntut ilmu, tidak berilmu, jadi mudah dibohongi dan mudah dibodohi. Nah, kita sebagai seorang muslim tidak boleh seperti itu ya. Kita tuh harus menuntut ilmu agar tahu orang tuh ngomong benar apa enggak, orang itu kalau ngomong ngibul apa enggak, orang itu kalau ngomong dusta atau tidak, seperti itu. Nah, berikutnya adalah teman-teman ya, diantara tujuan dari syariat Islam adalah menjaga keturunan atau menjaga nasab ya. Maka dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita itu perbuatan zina ya teman-teman. Dalam Islam itu kan diharamkan perbuatan zina, bahkan hukumannya sangat berat ya. Bagi orang yang belum menikah, ketika ia berzina itu dikenakan hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun untuk memberikan efek jera. Dan juga bagi yang sudah menikah ya lalu dia melakukan perzinahan, maka ini disebut sebagai jinah muhsan, yaitu orang yang dirajam hingga mati. Kenapa teman-teman? Kok dalam Islam orang yang berzina ini sangat luar biasa gitu ya hukumannya? Karena memang perzinahan ini akan merusak tatanan sosial teman-teman ya, tatanan nasab, keturunan, segala macam. Orang kalau sembarangan berzina ya, lalu melahirkan anak-anak dari hasil zina, ketika anak hasil zina ini memiliki keturunan yang sama, misalnya dari bapak yang sama, karena memang dia tidak ada ikatan pernikahan sehingga tidak diketahui, suatu ketika adik kakak ini akhirnya menikah karena ketidaktahuan misalnya, lantaran perzinahan yang semakin marak. Ini akan melahirkan yang namanya pernikahan incest ya, perkawinan sedarah yang sangat dilarang ya dalam agama, dan juga dari segi ilmu pengetahuan biologis pun ya, bahwa pernikahan sedarah ini adalah sesuatu yang membahayakan ya, karena akan melahirkan keturunan yang cacat, keturunan yang tidak sempurna lantaran banyaknya kesamaan kromosom sehingga melahirkan kecacatan. Nah, ini kan berbahaya sekali teman-teman ya, ketika lahir generasi berikutnya adalah generasi yang cacat-cacat karena hubungan sedarah yang nggak jelas gitu. Nah, jadi memang syariat Islam ini sangat luar biasa kalau kita ingin gali seperti itu ya. Jadi tidak dipandang sebagai sesuatu yang kejamnya saja ya, atau kita memandang itu adalah sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan, tapi sesungguhnya di balik itu semua syariat Islam itu memberikan kemaslahatan yang luar biasa bagi kehidupan manusia itu sendiri ya. Di antara tadi yang saya sebutkan ialah penjagaan terhadap nyawa, penjagaan terhadap harta, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap nasab keturunan, dan juga penjagaan terhadap agama itu sendiri ya. Jadi dalam Islam itu agama itu sangat dilindungi ya. Maka dalam Islam itu ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah ya, Rasulullah hijrah, itu Rasulullah tidak memaksa kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani untuk mereka masuk ke dalam agama Islam, tidak. Yang Rasulullah tekankan kepada mereka adalah mereka tunduk dan mau patuh terhadap aturan yang disepakati bersama, yaitu Piagam Madinah ya. Makanya dalam sejarah perjalanannya kehidupan Rasulullah SAW ketika memimpin ya di Madinah, itu orang Yahudi pun hidup di Madinah, orang Nasrani pun hidup di Madinah. Mereka sangat harmonis ya. Kalaupun ada peperangan, kalaupun ada penyerangan terhadap kaum Yahudi misalnya yang ada di perang Khaybar misalnya ya, itu adalah menunjukkan bahwa ada pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut terhadap perjanjian yang telah dilakukan oleh bersama oleh mereka dan Rasulullah SAW. Jadi penyebab kenapa Rasulullah itu memerangi orang-orang kafir pada masanya itu adalah karena diantaranya adalah karena pembangkangan atau kelakuan mereka yang telah melanggar kesepakatan bersama itu. Ya, jadi teman-teman harus dipahami sejarah ini agar tidak menjadi sesuatu yang persepsi yang keliru terkait Islam itu
seolah-olah memaksakan umat lain itu memasuki agama Islam. Tidak, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Ini adalah prinsip Islam dan itu tertuang di dalam Al-Quran. Jadi bahkan di dalam Quran surat Al-Kafirun disebutkan lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kita cukup panjang lebar membahas masalah Muhammad Kaca ini karena memang sangat penting ya untuk diketahui bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir tersebut, ya, itu adalah sebuah kedustaan dan itu adalah salah satu memang implementasi dari ajaran mereka untuk menjadi seorang yang tulus seperti merpati, licik seperti ular. Dengan kata lain, mereka akan selalu menghalalkan segala cara untuk mereka berdusta, berbohong, menipu, menipu kaum muslimin, menipu umat manusia untuk bagaimana ya umat Islam khususnya itu semakin jauh dari agamanya. Oleh karena itu umat Islam itu harus hati-hati dan senantiasa harus menuntut ilmu. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf, karena yang benar itu hanyalah datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah tentu dari diri saya yang dhaif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.